pendekatan metode waterfall atau model tahapan pengujian itu meliputi pengujian analisis, pengujian perancangan, pengujian implementasi, pengujian instalasi, dan pemeliharaan. Nah, itu untuk metode waterfall. Biasanya di metode waterfall itu tahap terakhir itu ada maintenance ya. Jadi maintenance itu masuk instalasi dan pemeliharaan. Nah, sehingga prinsip dari pengujiannya itu dapat dilacak hingga ke persyaratan atau dokumen SRS-nya ya. Jadi spesifikasi requirement software requirement specification. Nah, pengujian harus direncanakan sebelum pelaksanaan pengujian ya. Jadi sebelum eh, pengujian dimulai itu sudah harus dibuat dulu tabelnya. Jadi apa yang akan diujikan dan lain sebagainya ya. Di fungsi apa, kemudian bagaimana perlakuan pengujiannya, kemudian bagaimana input datanya, dan bagaimana hasil yang diharapkan, kemudian hasil sebenarnya. Nah, itu sudah harus dirancang tabelnya dulu, dan dibuat tabelnya. Nah, pengujian harus dimulai dari hasil yang kecil, dan kemudian diteruskan ke hal-hal yang besar. Ya, jadi dari modul-modul yang kecil dulu kita uji, nah, kemudian baru ke modul-modul yang lebih besar lagi. Ya. Pengujian yang berlebihan atau mendalam tidak akan mungkin dilaksanakan ya. Jadi tidak artinya kalau semua kita uji itu bisa aja, tapi itu akan menghabiskan banyak waktu. Gitu ya. Sama seperti eh, Windows, nah gitu kan ya. Eh, Microsoft ya selaku pengembang dari sistem operasi Windows itu tidak mendalam dia melakukan pengujian kan. Jadi begitu programnya sistem operasinya selesai, kemudian sudah diuji, sudah layak menurut apa namanya developernya, jadi ini menurut Microsoft, maka itu akan langsung di eh, apa namanya diberikan ke user kan. Nah, sehingga pengujian sebaiknya dilakukan pihak ketiga. Jadi Microsoft itu akan memberikan secara gratis ya ke user yang mau mengupgrade atau menggunakan sistem operasi baru mereka kan. Makanya ada software versi beta, software versi 1, software versi 1.2, software versi 2. Nah, itu kan. Jadi itu apa namanya pengujian-pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga ya. Sama seperti Windows sistem operasi Windows ya dia memberikan artinya dari sisi developernya itu sudah bisa berjalan, sudah bisa digunakan, namun dia tidak akan menguji berlebihan atau mendalam. Nah, itu akan membuang-buang waktu. Nah, sehingga diberikanlah ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga nanti akan melakukan pengujian sembari pihak ketiga ini menggunakan gitu ya. Nah, sehingga kalau begitu ada hasil yang tidak sesuai, maka diminta untuk mengirimkan ke pihak apa namanya developernya ya kan. Nah, sehingga pihak developer akan bisa melakukan perbaikan atau revisi softwarenya. Nah, nah, tujuan pengujian jadi menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, itu. Kemudian menilai tahapan pengembangan perangkat lunak itu dengan sudah sesuai dengan metodologi yang digunakan ya. Membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang ditentukan. Jadi sudah ada dokumentasinya ya, jangan sampai nanti eh, tidak ada dokumentasi dari hasil ujinya. Sehingga itu apa namanya hasil pengujian juga ada dokumentasinya. Agar ya apa namanya kesalahan-kesalahan yang sama itu tidak akan terjadi atau tidak akan diujikan 2 kali ya, karena itu akan membuang waktu. Ya. Tahap pengujian, jadi tahap pengujian itu yang pertama itu adalah tentukan apa yang akan diukur melalui pengujian. Ya, jadi sudah ada apa namanya tabel apa yang akan dilakukan pada pengujian. Ya.
Dan biasanya di tabel tersebut juga sudah ada hasil yang diharapkan. Jadi nilainya sudah ada. Jadi misalnya membuat program kalkulator, jika user menginputkan satu, kemudian dengan operasi plus ditambah dengan bilangan lagi satu, hasilnya yang diharapkan adalah dua, gitu. Nah, sesuai dengan rumus matematiknya atau rumus aritmatikanya. Jadi sudah tahu apa yang akan diukur itu. Kemudian bagaimana pengujian akan dilaksanakan. Seperti apa di pengujiannya. Kemudian membangun suatu kasus uji ya. Misalnya ada sebuah sistem, nah ini dibangun kasus ujinya. Jadi misalnya dari sekumpulan data atau dari situasi akan digunakan dalam pengujian. Contohnya misalnya login ya itu kan. Nah, ini harus dibangun kasus uji di form login tersebut. Karena di form login itu user bisa menginput pajak. Nah, kemudian kalau dia sudah menginputkan lebih dari N kali, apa yang akan terjadi? Dan jika dia lupa password, lupa username, apa yang harus dilakukan software, dan lain sebagainya. Nah, itu test case yang harus dibuat. Jadi kita harus mempelajari situasi atau eh, sifat dari user tersebut ya. Ya, artinya sifat manusianya seperti apa saat dia akan menghadapi sistem. Atau kelakuannya atau tingkah laku dari user itu kita harus mempelajari sehingga kita bisa membangun test case ini. Tentukan hasil yang diharapkan atau hasil yang ini jadi hasil yang diharapkan apa yang seperti poin pertama ya. Kemudian ya jalankan kasus pengujiannya yang di poin yang ketiga ini ya. Jadi kalau usernya menginputkan username tapi tidak menginputkan password, nah itu test case pertama. Kemudian usernya menginputkan username salah, password benar, test case kedua, nah itu. Dan seterusnya. Kemudian bandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Nah, ini tahapan-tahapan pengujian. Nah, seperti yang tadi ya seperti yang tadi dikatakan ya, jadi setiap tahap itu ada pengujiannya kan. Nah, jadi dari tahap pertama, tahap analisis itu sudah ada pengujiannya ya. Pengujian tahap analisis. Nah, jadi pengujian tahap analisis ini ditekankan itu pada validasi terhadap kebutuhan. Di spesifikasi kebutuhan perangkat lunaknya ya. Untuk menjamin bahwa kebutuhan itu telah dispesifikasi dengan benar. Artinya kita telah menerjemahkan ya, keinginan user itu ke kebutuhan sistem dengan benar. Tujuan pengujian pada tahap ini untuk mendapatkan kebutuhan yang layak dan untuk memastikan apakah kebutuhan tersebut sudah dirumuskan dengan baik. Jadi kita sudah bisa menerjemahkan ya, kebutuhan yang diinginkan user, kebutuhan pada perangkat lunak. Yang tadi saya katakan ya, karena kebutuhan yang diinginkan user satu, tapi begitu diterjemahkan ke dalam kebutuhan perangkat lunak, itu bisa lebih dari satu. Faktor pengujian yang dilakukan pada tahap analisis ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi. Kemudian pendefinisian spesifikasi fungsional, jadi fungsi-fungsinya ya, spesifikasi kegunaan. Kan ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional ya. Jadi ya ini mendefinisikan kebutuhan fungsionalnya, kebutuhan non fungsionalnya, kemudian kebutuhan portabilitasnya dan pendefinisian antar mereka. Ya. Ini yang dilakukan di tahap analisis. Pengujian tahap perancangan. Nah, pengujian tahap perancangan ini bertujuan untuk menguji struktur perangkat lunak yang diturunkan dari kebutuhan. Ya, jadi misalnya ke perancangan flowchart-nya sudah sesuai belum,
ke perancangan DFD-nya. Nah, sesuai belum. Nah, kayak kemarin kan DFD-nya banyak yang keliru ya. Nah, perancangan DFD-nya. Kemudian kebutuhan yang bersifat umum, nah ini dirinci menjadi kebutuhan yang lebih spesifik. Nah, itu yang akan diuji di tahap perancangan. Faktor pengujian yang dilakukan pada tahap perancangan adalah perancangan yang berkaitan dengan kebutuhan, kemudian kesesuaian perancangan dengan metodologi dan teori, dan probabilitas rancangan perawatan, kemudian kebenaran rancangan yang berkaitan dengan fungsi dan aliran data, kelengkapan perancangan antarmuka. Nah, ini yang diuji di tahap perancangannya ya. Tahap implementasi ya ini ya yang kalau di apa namanya di TA ini biasanya langsung ke tahap implementasi ya. Kemudian tahap implementasi, tapi tidak dilakukan pengujian tahap analisis dan perancangannya ya. Nah, ini untuk menguji ya, jadi menguji unit-unit yang dibuat sebelum diintegrasi menjadi aplikasi keseluruhan. Faktor pengujian yang dilakukan pada tahap ini adalah kendali integritas data. Jadi integritas datanya sudah sesuai atau tidak. Kemudian kebenaran program, kemudahan pemakai, sifat kupling, dan pengembangan prosedur operasi. Ya. Nah, itu yang apa namanya yang harus diuji ya dalam tahap apa namanya implementasi ya. Jadi data, kebenaran program maksudnya apa namanya kode ya, kode program yang di nah, itu sudah sesuai dengan algoritmanya atau belum. Nah, ini kemudian pemakai sifat kopling itu adalah sifat apa fungsi metode atau kelas ya. Apakah bergantung dengan yang lainnya atau enggak. Nah, itu kalau masalah yang ada pengukuran kopling itu. Kemudian ya pengembangan prosedur iterasinya seperti apa. Nah, kemudian pada tahap nah kemudian dilanjutkan dengan pengujian tahap pengujian. Ya, jadi pengujian di tahap pengujian ini untuk menilai apakah spesifikasi program yang ditulis menjadi instruksi itu dapat dijalankan mesin. Ya, neutralitas, jalan, fungsinya, kemudian sudah diintegrasikan dengan modul-modul yang lain. Nah, kemudian baru di tes lagi. Ya, jadi tahap pengujiannya dilihat apakah sudah sesuai. Gitu. Dan untuk menilai maka instruksi yang ditulis tersebut sesuai dengan spesifikasi programnya. Nah, faktor pada tahap pengujian, faktor-faktor pengujian pada tahap pengujian, di tahap pengujian itu menguji fungsionalitas, kemudian dukungan manual dan kemudahan pengoperasian, ya, jadi kemudahan pengoperasian usernya. Sampai nanti aplikasi itu malah membuat user semakin berat mekanismenya ya, tidak sesuai, malah lebih mudah yang konvensional ya, jangan sampai karena tujuan dari aplikasi ya memudahkan pekerjaan dari user tersebut dari yang konvensional ke komputerisasi. Secara umum ya, jadi ada dua teknik pengujian yang dilakukan dalam perangkat lunak, yaitu black box dan white box. Ada yang sudah pernah melakukan pengujian ini? Misalnya kemarin ada yang apa namanya dari SMK ya, aku nggak salah ya. Apa bedanya black dan white?
Jeremy Stefano ada? Halo, Jeremy Stefano. Ada ya Jeremy Stefano ya. Mahayoni ada? Mahayoni. Halo, halo. Suara saya terdengar? Permisi Pak, mungkin izin menjawab untuk teknik black box dan white box. Oh, oke ya. Siapa nih? Saya Gede Nicholas dengan NIM akhir 074 dari kelas B Pak. Oh, oke ya. Silakan Nicholas. Mungkin untuk black box testing itu bisa dibilang dia melihat dari sisi luar aplikasi atau perangkat lunaknya. Jadi dari sisi pengguna begitu dilihat bagaimana tampilan fungsi atau mungkin alur dari sistemnya begitu. Kemudian tuh white box testing itu lebih ke melihat dalam dari programnya seperti source code-nya mungkin terus alur logika dan ya bisa dibilang lebih ke teknisnya gitu Pak. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Nicholas ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ah, oke ya. sih Pak. Oke ya. Oh ya, silakan. Mungkin saya izin berpendapat, tapi mungkin secara umum sama seperti yang dibilang Nicholas tadi. Jadi kalau black box itu kan istilahnya kayak kita lihat black box apa ya, black box di pesawat gitu kan. Kalau black box itu kita dari luar, kita itu nggak perlu tahu apa sih di dalam itu, di dalam kotak hitam itu, di dalam black box itu kita tidak perlu tahu struktur kode internal. Jadi kita melihat dari luar, kita mengujinya tersebut dari sudut pandang dari luar gitu, sudut pandang user gitu kan. Gimana nanti user berinteraksi dengan black box tersebut. Sedangkan kalau white box itu ya kita kita udah tahu, kita istilahnya sebagai white box itu kayak apa, kotak perhiasan gitu kan, ada white box kita buka gitu. Jadi di sana itu kan kita bisa kita harus memahami di dalam white box itu apa. Jadi di mana maksudnya itu kita harus memahami misalnya kalau kode programnya itu apa di sana. Habis itu secara dalam kode itu kita bisa menguji apa, menguji alur program apa gitu. Jadi intinya kalau black box itu kita dari sisi dari luar, kalau misalnya white box kita harus mengetahui secara internal itu seperti apa. Jadi sama secara garis besar sama seperti Nicholas tadi, Pak.
Saya Abi NIM 142. Oke, ya, thank you. Siapa nih? Jin Wisara ya. Oke, ya sudah dua ya, saya rasa mungkin cukup. Ya, apa yang dikatakan teman kalian ya, apa namanya? Mungkin maksudnya benar ya. Jadi testing ini bukan testing ke usernya ya. Testing black box dan white box ini adalah testing yang dilakukan oleh developer. Ya. Black box, ya ini kita sering dengar di berita mungkin kait dengan apa namanya pesawat ya, black box ya. Padahal warna kotaknya tidak hitam ya, tapi kalau dilihat warna kotaknya orange, tapi dikatakan black box gitu ya. Kalau di pengujiannya itu ya, kenapa dikatakan black box? Nah, karena kan sebuah sistem itu ada proses input, ada ada tahapan input, ya, ada tahapan proses dan ada tahapan output. Nah, teknik untuk black box itu kita tidak melihat tahapan prosesnya. Ya. Jadi prosesnya itu dikatakan black box ya karena kalau hitam kan tidak tembus pandang ya, artinya tidak putih pun sebenarnya tidak tembus pandang ya. Tapi artinya kita tidak peduli apa yang terjadi di prosesnya, di tahapan proses itu ya. Yang penting, nah, inputnya yang kita mau, inputnya yang kita mau inputkan, datanya itu sudah sesuai, kemudian outputnya sesuai yang kita mau. Nah, entah bagaimana terjadi proses di dalamnya, nah itu kita nggak mau tahu, gitu ya. Itu yang disebut dengan black box. Nah, sehingga ya sama seperti misalnya digambarkan kotak hitam, nah di dalam black box itu kan tidak tahu apa isi di dalamnya itu. Satu tambah satu eh, sama dengan dua. Oh ya, yang penting sudah benar satu tambah satu sama dengan dua. Nggak peduli apakah di dalamnya itu prosesnya adalah 2 kali 1 atau mungkin di prosesnya 3 kali 3 min 1 gitu misalnya kan. Kita nggak peduli, yang penting saat kita inputkan satu tambah satu itu sama dengan dua. Nah, kalau white box kita menguji tahapan prosesnya ya. Tapi apa namanya? Yang kita uji itu bukan tahap input dan hasilnya, tapi yang kita uji itu tahap prosesnya. Nah, kalau di sini ya berarti kode programnya kita uji. Sehingga dikatakan white box karena tahapan proses itu kita lihat, kita buka ya. Nah, yang semula black box itu kita buka ya sehingga kelihatan di dalamnya itu ya. Nah, itulah yang kita uji. Jadi misalnya satu tambah satu itu inputnya, kemudian kita lihat prosesnya, loh kok prosesnya 2 kurang 1, nah itu misalnya. Itu kok prosesnya 2 kali 1, gitu. Atau prosesnya 3 kurang 1, gitu. Nah, tahapan itulah yang kita lihat. Atau misalnya saat apa namanya saat kondisi tertentu gitu misalnya, atau mungkin saat form login, nah dia lupa password. Ya, berapa kali kita kasih pembatasan kalau dia salah memasukkan password. Gitu. Nah itu kita uji tahapannya, loopingnya sudah benar belum. Jadi kalau dia sampai 3 kali salah itu misalnya sistemnya harus kemana. Kalau sampai 5 kali salah atau mungkin 2 kali salah, nah itulah yang kita lihat. Jadi proses kode programnya itu ya, atau yang kalau enaknya dibilang ya proses algoritmanya ya. Gitu. Oke, nah itu kira-kira perbedaan black box dengan white box. Ini biasanya sering kali nih keluar di ujian TA.
dan seringkali salah dijawabnya ini. Oke, mudah-mudahan nanti dari kalian tidak ada yang salah lagi ya. Oke, ya jadi pengujian black box ini pengujian menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Pada titik ini kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan paparan yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan. Tadi kan ya, input, output, nah itu aja dilihat. Tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan output tersebut. Di inputnya, dapat outputnya sesuai dengan yang diharapkan, berarti benar. Walaupun nanti prosesnya bisa jadi salah kan. Nah itu kita tidak melihat itu. Dari keluaran yang dihasilkan, jadi kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahan. Nah, jadi jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi dari apa namanya black box ini adalah fungsi tidak benar atau mungkin ada fungsi yang hilang. Ya. Kesalahan antar muka, jadi misalnya dia bisa jadi antar muka yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gitu. Kesalahan pada struktur data ini untuk pengaksesan basis datanya ya. Kemudian karena datanya siapa tahu 1 ditambah 0 itu kan. Tapi dia bukan menginputkan 0, tapi dia menginputkan O gitu kan. Itu bisa jadi. Kesalahan inisiasi, jadi di awal dan di akhir program. Kemudian kesalahan performansi, walaupun ini sulit ya untuk menelusuri kesalahan ini, tapi pengujian black box ini lebih sering dipilih untuk menguji karena kemudahan dalam pelaksanaannya. White box ya itu tadi enaknya dibilang ya ujian algoritmanya ya. Jadi algoritmanya seperti apa, sudah sesuai atau belum, berapa kali looping, berapa kali sorting dan lain sebagainya. Itu dilihat pengujian-pengujiannya. Jadi pengujian white box itu menjamin seluruh independent path ya. Jadi dieksekusi paling sedikit 1 kali. Jadi independent path sudah jalur dari program yang menunjukkan paling sedikit 1 kumpulan proses atau kondisi baru. Nah itu bisa dilihat. Jadi berapa kali bisa dia minimal itu seharusnya dia melewati 1 kali independent path-nya. Bisa mendapatkan output. Nah, mengeksekusi pemulangan looping dalam batas-batas yang ditentukan. Seperti tadi yang saya katakan ya. Jadi login, misalnya dia gagal login, nah, gitu kan ya. Berapa kali kita memberikan toleransi? Nah, itu kita bisa uji kali, 2 kali, 3 kali itu bisa. Kemudian menguji struktur data internalnya. Struktur data, misalnya saat sorting, kemudian saat dia memasukkan data, saat dia memasukkan password dan lain sebagainya. Oke, nah kira-kira seperti itu di pengujian white box. Ya. Kemudian strategi pengujian. Nah, strategi pengujian ini mengintegrasikan metode-metode perancangan kasus pengujian bakal lunak itu menjadi suatu langkah-langkah terencana dengan tujuan mendapatkan bakal lunak yang sukses. Nah, ini pasti ya. Nah, jadi strategi pengujian bakal lunak ini harus meliputi perencanaan, kemudian perancangan kasus-kasus, eksekusi, dan pengumpulan data serta evaluasi. Jadi direncanakan dulu pengujiannya seperti apa, kemudian dirancang kasus-kasus ujinya yang akan dikenakan ke perangkat lunak tersebut, kemudian dieksekusi, nah setelah itu dikumpulkan datanya dan dievaluasi. Kira-kira seperti apa perangkat lunaknya. Nah, sehingga pengujian yang baik atau terencana itu adalah pengujian yang difokuskan dari unit terkecil. Jadi biasanya itu suatu modul program ya, jadi unit terkecil. Nah, biasanya unit terkecil ini akan diuji white box-nya dulu. Ya. Jadi sudah dilewati 1 kali nggak independent partition. Datanya sudah sesuai nggak? Nah, ini white box.
Setelah itu baru dilanjutkan dengan pengujian integrasi. Ini biasanya kan modul-modul program itu ada yang saling berhubungan ya. Nah itu kita lihat integrasinya. Datanya sudah sesuai. Jadi misalnya diupdate di sini, apakah di cabang A itu terupdate juga atau enggak. Nah, jadi ini dapat dilaksanakan dengan top-down integration atau bottom-up integration. Jadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu bisa, tergantung dari ya, perencanaan pengujiannya. Nah itu validasi, jadi setelah tahap integrasi, tidak ditemukan suatu kesalahan, maka lanjut dengan tahap validasi. Ini dikatakan sukses jika perangkat lunak berfungsi pada suatu cara yang diharapkan oleh pemakaian. Ya. Jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan pemakainya, berarti sudah tervalidasi dan perangkat lunaknya sukses. Ya. Setelah itu ya baru dilakukan ke pengujian sistem. Nah, kalau sistem itu berarti keseluruhan ya sistemnya yang berbasis komputer. Ada recovery testing, berarti bagaimana kalau sistem tersebut gagal, dia misalnya gagal simpan, gagal dan lain sebagainya ya. Jadi kemudian lakukan di mana sistem diusahakan untuk gagal. Kemudian apakah dia bisa merecovery atau menormalisasi kembali. Nah itu ada security testing di keamanan. Saat ini ya sistem harus dilakukan pengujian keamanan ya. Bahkan sebuah software komersil itu sudah mengantongi apa namanya sertifikat keamanan ya. Jadi sertifikat security software-nya ya. Kalau nggak salah ISO berapa ya? Ya kalian searching aja nanti ya ISO berapa itu tentang internasional standar ya. Di internasional standar organization yang mengeluarkan sertifikat khusus untuk keamanan software. Ya. Kalau di Indonesia itu biasanya dikeluarkan oleh BSN karena itu yang memegang hak cipta dari ISO-nya ya. Itu ada sertifikat dari BSN-nya gitu ya. Bahwa ya ini sudah melewati security testing. Ya. Nah ini yang biasanya jarang diuji ya. Yaitu stress testing ya. Dari sebuah perangkat lunak itu jarang sekali diuji ya. Stress testing gitu. Jadi pengujian yang dirancang untuk menghadapi suatu perangkat lunak dalam kondisi atau situasi yang tidak normal. Jadi misalnya mungkin kalian pernah dengar apa namanya sebuah sistem down gitu ya, atau yang baru-baru ini terjadi sistem materai ya, kalau nggak salah sistem materai down. Ya. Kenapa bisa down? Karena ya diakses oleh banyak user ya, dalam waktu yang bersamaan. Ya kan, apalagi kalau tidak salah saat itu di beritanya adalah tentang sistem penerimaan CPNS ya. Nah, jadi penerimaan CPNS itu wajib membubuhkan e-materai, bukan materai fisik lagi ya, tapi e-materai. Nah, penerimaan CPNS itu kan seluruh Indonesia, sehingga user yang mengakses e-materai, webnya e-materai ya, apa ya, e-materai.go.id ya kalau tidak salah. Nah, itu diakses oleh semua dalam waktu yang bersamaan. Nah, sehingga sistemnya mengalami situasi yang tidak normal. Akhirnya down, sistemnya tidak bisa diakses, apa nama servernya tidak bisa digunakan, ya kita bisa akses kembali. Dan pemubuhan e-materai tidak bisa kan, sehingga kalau nggak salah kembali ke manual ya, jadi menggunakan materai fisik. Nah itu yang seharusnya apa namanya diuji ya, stress testingnya di sana. Jadi menguji salah satu cara yang sering digunakan adalah ya mengakses sistem tersebut oleh banyak user dalam satu waktu yang sama ya. Misalnya 100 user, sistemnya masih bisa berjalan. Oh, masih bisa. 1000 user, masih bisa berjalan. Masih bisa. 1 juta user, terutama sistem yang memang akan digunakan secara
ke universal ya, jadi banyak yang menggunakan. Nah, ini harus diuji stress testing supaya ya tidak terjadi eh, apa namanya eh, perangkat lunak tersebut down, tidak bisa diakses. Ya. Ini biasanya juga di dalam stress testing itu dilakukan dalam pengujian basis data, terutama basis data yang mengizinkan user untuk mengupload data ya. Jadi ini harus di tes di stress testing. Jadi misalnya data yang diupload besarnya 1 mega, maka bisa itu misalnya kan. Kemudian besarnya 5 mega, bisa. Besarnya 10 mega. Nah, itu berapa lama dia bisa bertahan ya, testingnya, perangkat lunaknya ya. Jika diupload data 10 mega berturut-turut, nah, itu untuk menguji stress testing dari basis datanya. Dan ya masih banyak lagi ya menguji stress testing. Oke, kira-kira mungkin seperti itu. Dari konsep pengujian. Nah, ada yang ingin tanyakan? Nah, untuk kalian, nanti cukup sampai tahap pengujian black box saja ya. Jadi black box saja kalian uji dari semua fungsionalitas sistemnya, nah itu cukup sampai tadi. Tidak perlu sampai ke stress testing dan white box-nya juga nggak perlu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan saya tunggu sampai 5 sampai 10 menit ya. Kalau ada silakan.
Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya dengan pengujian black box. Nah, Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Bapak. Oke ya, kalau nanti ada masalah silakan diinterupsi ya. Ya, pengujian black box ya. Jadi menurut MES tahun 1979 itu proses menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan yang definitif. Menurut IEEE, ya ini ya, tahun 1990, di pengujian yang mengabaikan mekanisme internal sistem atau komponen dan fokus semata-mata pada output yang dihasilkan yang merespon input yang dipilih dan kondisi eksekusinya. Inputnya apa, outputnya apa. Pengujian dilakukan dengan untuk mengevaluasi pemenuhan sistem atau komponen dengan kebutuhan fungsional tertentu. Ya. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran pengujian ini dilihat dari keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Ya. Namanya black box kan nggak kelihatan, jadi gimana prosesnya ya terserah. Gitu. Yang penting outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai ini dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahannya. Hingga misalnya 1,1 untuk program kalkulator ya kita buat 3 itu misalnya kan buat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sana baru kita lakukan revisi atau perbaikan dari perangkat lunaknya. Ya, jadi input tes datanya, kemudian output tes resultnya ya, resultnya. Sistemnya ya kita nggak mau tahu hasilnya, prosesnya ya, tapi yang kita lihat hasilnya. Jadi tujuan black box adalah fungsi yang tidak benar atau hilang. Jadi menemukan ya. Jadi tadi misalnya 1,1, 3, tapi ada fungsi yang tidak benar. Atau mungkin ada fungsi yang hilang. Kemudian kesalahan interface, nah, bisa jadi ya. Error pada struktur data atau akses database eksternalnya, jika melibatkan data eksternal ya. Kemudian menemukan error pada kinerja. Kemudian menemukan error pada inisialisasi dan terminasi. Jadi deskripsi awal sistem dan kemudian terminasi artinya outputnya ya. Jadi saat sistem akhir. Kemudian kesensitifan sistem terhadap input nilai tertentu ya. Nilai input tertentu ya. Ya, jadi misalnya huruf besar, huruf kecil, nah itu apakah sistemnya sensitif atau enggak? Batasan dari suatu data, ya. Jadi misalnya data yang bisa masuk itu hanya
angka. Nah, itu yang data yang bisa masuk itu dari 0 sampai 100. Nah, itu batasan datanya. Pertanyaannya dalam pengujian black box, jadi bagaimana validitas fungsional yang diuji, ya, sudah sesuai atau belum. Jenis input apa yang akan membuat kasus pengujian menjadi lebih baik. Nah, apakah sistem akan sangat sensitif terhadap nilai input tertentu, besar kecil. Bagaimana batasan dari suatu data diisolasi, berapa rasio data dan jumlah data yang dapat ditoleransi oleh sistem. Ada range datanya kan. Apa akibat yang akan timbul jika kombinasi spesifik data pada operasi sistem, dan juga ada kombinasi spesifik data gitu. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan saat pengujian di black box. Nah, kemudian ada beberapa metode pengujian dari black box ya. Nah, di black box pun ada metode pengujiannya ya. Yang pertama adalah metode graph based, kemudian ada metode equivalence partitioning, dan ada boundary values analysis. Nah, kita lihat yang pertama, graph based. Jadi pada teknik atau metode ini, langkah yang dilakukan adalah memahami objek. Jadi data dan program yang dimodelkan di dalam program. Selanjutnya, menentukan sederetan pengujian yang membuktikan bahwa semua objek memiliki hubungan antara satu dengan lain. Jadi, melihat integritas data dan apakah sudah terhubung atau belum. Nah, misalnya representasi simbol dari graf ini adalah misalnya objek 1 ke objek 2. Linknya apa? Dengan link ke arah. Kemudian nilai linknya seperti apa. Ya. Kemudian dari objek 2 itu bisa menggunakan link paralel ya. Jadi bisa berjalan bersamaan. Ya. Kemudian dari objek 3 ke objek 1 itu bisa simetris. Ya, bisa menggunakan link simetris. Merepresentasikan simpul atau objek ya, lingkaran, kemudian link ini merepresentasikan hubungan antara objeknya. Beban simpul ini menggambarkan properti pada suatu simpul ya, jadi variabel-variabelnya. Link ini menggambarkan karakteristik. Beban link menggambarkan karakteristik suatu link. Contohnya ya, ini misalnya dari dengan metode grafis ini ya. Ini misalnya grafik pengujian kata atau software MS Word. New file. Nah, itu misalnya new file. Itu jika kita pilih menu new file, menu select sini akan membangkitkan dokumen window. Nah, dokumen window ini waktunya berapa? Waktu dia memunculkan dokumen window itu membangkitkan dokumen window. Nah, di sini dinyatakan kurang dari 1 detik. Sehingga begitu nanti kita klik new file, itu seharusnya akan muncul dokumen window itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Nah, itu. Kemudian dari dokumen window ini, nah berarti dia bisa berjalan secara paralel ya. Jadi ada di atributnya misalnya ada dimensi start, setting, default, presensi, warna latar, putih, warna teks, default, atau preferensi yang lain ya. Akhirnya bisa berjalan bersamaan. Berarti ini 2 paralel, linknya 2. Oh, ini 1 kan, pasti new file pasti 1 karena kamu menunjukkan dokumen. Nah, kemudian dari new file itu dihadirkan sebagai ya dokumen teks. Karena hasil dari new file ini adalah dokumen teks. Nah, itu contoh dari graph base untuk contoh metode grafis pada grafik software pengolah kata ya. Punyanya MS Word. Oke, jadi pendekatan pengujian ini mendefinisikan semua simpul dan beban simpul di mana objek dan atribut identifikasikan. Simpul masuk sampai ke simpul keluar ya.
Kemudian ya bangun link dan beban link yang kemudian diberi nama, kemudian masing-masing link dipelajari secara terpisah sehingga test case dapat didesain ya. Di link yang satu dengan yang objek yang satu dengan objek yang lain itu kan dihubungkan dengan link. Nah, itu bisa dipelajari secara terpisah. Jika terdapat hubungan transitif, maka pelajari hubungan tersebut untuk menentukan bagaimana pengaruh hubungan tersebut menyebar pada objek yang ditemukan. Jadi ada satu objek yang menentukan objek yang lain gitu transitif ya. Nah, itu kita bisa lihat nanti seperti apa hubungannya. Ya, tadi sistem misalnya X, Y, Z. X diperlukan untuk menghitung Y, Y diperlukan untuk menghitung Z. Sehingga hubungan transitifnya berarti X dengan Z. Jadi X itu pasti diperlukan untuk menghitung Z. Ya kan? Jadi X itu menentukan Z. Jadi X juga menentukan Z, bukan hanya Y aja. Nah, sehingga hubungan transitifnya bisa dibuat seperti ini. Jadi X itu menentukan Y, Y menentukan Z. Berarti transitifnya X menentukan Z. Nah, ini domain simetris. Bila yang disebut benar-benar dua arah, maka harus diuji kedua arah tersebut ya. Cakupan simpul dan cakupan linear. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin nanti sekali ya. Masuk ke metode yang kedua yaitu equivalent partitioning. Ini merupakan test case yang ideal untuk mengungkapkan kelas kesalahan karena pada tim ini berusaha mengungkapkan kelas-kelas kesalahan sehingga mengurangi jumlah total test case yang harus dikembangkan. Metode ini membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case-nya akan dapat diperoleh. Kelas data yang terbentuk itu disajikan sebagai kondisi input dalam kasus uji. Dan kelas data merupakan himpunan nilai-nilai yang valid dan tidak valid ya. Jadi ada kelas ada nilai yang valid dan ada nilai yang salah, nilai yang benar salah. Nah, kita akan menguji. Jadi harus membuat test case yang salah juga gitu. Desain test case partisi equivalensi ini didasarkan pada evaluasi terhadap kelas equivalensi dari suatu kondisi input. Kondisi input itu biasanya merupakan suatu range harga. Harganya 100.000 sampai 1.000.000. Atau mungkin bisa diinput minimal 2.000 sampai berapa gitu. Harga numerik itu ada khusus, kemudian serangkaian harga berarti bisa himpunan atau kondisi bolehan 1, 0. Kelas ekivalensi dapat ditentukan sesuai pedoman. Jadi pedomannya adalah bila kondisi input berupa suatu range, maka input kasus ujinya bisa 1 valid dan bisa 2 invalid. Kita buat ya. Kemudian bila kondisi input berupa harga khusus, berarti kondisi input kasus ujinya 1 invalid dan 2 invalid. 1 valid dan 2 invalid. Bila kondisi inputnya itu berupa anggota himpunan, maka kasus ujinya itu minimal 1 valid dan 2 invalid. Tapi bila kondisi inputnya itulah boolean, berarti ya buat 1 valid dan 1 invalid minimal itu ya. Karena boolean kan cuma ada 2, jadi 1 0, 1 valid dan 1 invalid. Jadi kalau range, nah ini kita bisa minimalnya adalah 1 valid dan 2 invalid. Contohnya ini adalah ada sebuah aplikasi perbankan otomatis di mana aplikasi ini digunakan untuk nasabah yang bertransaksi dengan bank menggunakan ATM. Prosesnya menggunakan password PIN dengan 4 digit dan diikuti dengan serangkaian perintah kata kunci yang memicu berbagai fungsi perbankan. Sebagai input data dari aplikasi tersebut misalnya password PIN berarti 4 digit. Pilihan menunya adalah penarikan, pembayaran, informasi dan lain yang akan keluar ya. Jadi kondisi input yang sesuai dengan masing-masing elemen untuk aplikasi perbankan tersebut adalah password atau PIN, berarti kan range ya. Inputnya adalah range data 4 digit numerik. Pilihan menunya di kondisi inputnya adalah himpunan. Nah, test case yang bisa didesain berarti 1 invalid dan 1 valid dan 2 invalid range-nya. Kalau untuk himpunan sama, jadi 1 valid dan 2 invalid. Valid yang misalnya kita memasukkan PIN yang benar ya 000,
pinnya benar itu berarti 4 digit dimasukkan kan, karena pinnya itu sudah sesuai dengan sudah defaultnya harus 4. Invalidnya ya bisa dia menginputkan hanya 3 digit aja, atau bisa dia menginputkan ya 2 digit aja. Nah, pilihan menunya, misalnya validnya itulah ada penarikan, pembayaran, dan transfer kan. Jadi kan harus milih dia 1, 2, 3, ada penarikan, ada pembayaran. Tapi yang invalidnya dia bisa tekan 1, dia bisa tekan 3, dia bisa tekan 5, nanti kan bisa gitu. Invalid yang kedua, dia bisa tekan cancel, dia bisa tekan enter, atau dia bisa tekan clear. Oke, nah kira-kira seperti itu sih, apa namanya, partition equivalency, partition equivalency. Lanjut, boundary value. Nah, ini boundary value ini fokus pada batasan nilai di mana kemungkinan terhadap cacat tinggi. Beda, ada nilai yang tidak diinginkan. Jadi BV atau boundary value ini mengarahkan pada pemilihan kasus uji untuk melatih nilai-nilai batas. Ya. Jadi BV merupakan desain teknik kasus uji yang melengkapi equivalensi terifikasi. Daripada memfokuskan hanya pada kondisi input, BV juga menghasilkan kasus uji domain outputnya. Jadi menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Menguji nilai maksimal dan minimalnya, menerapkan 1 dan 2 untuk output, menguji batas struktur data yang dipakai. Misalnya array. Array itu kan misalnya kan ada nilai batasnya ya. 0 sampai 100 atau 0 sampai 99. Langkah testing dari BV ini dan model value ini adalah identifikasi kelas-kelas yang ekivalen, equivalency kelas ya. Jadi menggunakan equivalency protection yang tadi, identifikasi batasan untuk tiap equivalency kelas, kemudian baru buat case untuk setiap batasan suatu nilai. Memilih pada titik batasan, satu titik ini batasan bawah dan satu titik itu batasan atas. Contohnya ini misalnya nilai gaji ya. Batasan bawahnya 1000, atasnya 83,333 per bulan. Jadi tes data inputnya untuk batas bawah 1000 berarti bisa 1000, bisa 999, atau bisa 1, bisa 001. Ini yang salah. Untuk batas atas berarti 83, 332 bisa 83, 333, 83, 334. Nah, sehingga pada metode itu tidak kesimpulannya. Jadi apa namanya? Nah, ini untuk nilai gaji ya, contoh dari nilai gaji untuk boundary value. Oke, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam metode graph-based ini akan mengeksplor hubungan dan tingkah laku objek-objeknya. Kemudian partisi equivalency ini membagi domain input di dalam kelas data yang mungkin untuk melakukan fungsi perangkat lunak tertentu. Analisis nilai batas ini untuk yang BV ya. BV itu memeriksa kemampuan untuk menangani data pada batas yang dapat diterima. Jadi nilainya. Ya, kira-kira seperti itu nanti untuk metode pengujian dari black box. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi berapa? Yang penyuci mulut tadi, dong. Harus pakai infus ya? Kayak biasa. Kayak biasa. Pakai biasa cuma alatnya aja.
Oke ya, jadi tergantung boleh kalau misalnya kamu mau melakukan karena kan graf itu pengujiannya berbeda ya. Tujuan pengujiannya dia berbeda dengan yang bentuk tabel ya. Kalau yang bentuk tabel itu biasanya menggabungkan antara Ponderichelius dengan apa namanya dengan yang ekivalensi partitioning ya. Nah itu kalau yang menggunakan tabel, karena kan yang diuji di sana adalah datanya ya. Sedangkan kalau graf itu apa namanya menguji hasilnya, jadi misalnya dari objek ini ke objek berikutnya apakah sudah sesuai gitu ya. Misalnya contoh dalam pengolahan kata itu kan. Nah itu kalau misalnya kalian mau menguji misalnya menu input jika diklik apa namanya passwordnya jika dimasukkan misalnya kemudian diklik apakah dia menuju ke halaman utama gitu misalnya saat login dengan atau dia menuju ke mana nah, itu bisa dilakukan di metode graph ya. Nah kalau misalnya menggunakan tabel itu biasanya menggunakan karena kan yang diuji input nilainya ya ring sarga numerik nah itu yang diuji saat ekivalen nah itu biasanya menggunakan apa namanya tabel itu siapa tadi yang tanya Wahyu Pranata ya. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Oke ya kalau tidak ada mungkin perkuliahan saya beri sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan itu bisa diterima untuk nanti materinya juga akan saya upload di Classroom. Oke, nah, jadi sekalian mengingatkan untuk final project-nya silahkan langsung dilanjutkan ke tahap implementasi dan testing. Ya. Jadi tidak perlu lagi menunggu kapan dikumpulkan dan sebagainya karena mulai bulan depan itu akan ada progres setiap minggu ya untuk masing-masing kelompok. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan? 5, 4,
3, 2, 1. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang terima Terima kasih, kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Terima kasih banyak Pak.